Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah PSBO. Kali ini kita masuk di pertemuan 9 yang akan membahas tentang package diagram. Untuk package diagram di sini diawali dengan yang dimaksud dengan package itu apa gitu ya. Di sini package bisa dianggap sebagai folder intinya, ya. Jadi package itu sebagai folder. Nah, ketika package digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, ya, berarti package ini bisa diimplementasikan sebagai folder, ya. Jadi yang akan menampung segala sesuatunya di dalam folder itu namanya package. Kemudian package diagram. Nah, kalau sudah berhubungan dengan package diagram, berarti package diagram bisa diartikan sebagai sebuah kelas diagram yang hanya menunjukkan package-nya saja. Ya, berarti nanti package diagram ini akan bersinggungan dengan kelas. Tapi tidak seluas kelas, package diagram ini hanya menunjukkan package atau foldernya saja, gitu ya. Kemudian di package diagram ada beberapa elemen atau simbol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada package, di sini digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi. Merujuk ke definisi package tadi, ya berarti yang artinya package ini adalah folder, berarti simbol ini nanti yang akan mewakili ya atau mengelompokkan beberapa elemen, ya. Jadi nanti di dalam package ini ya akan ada kelas-kelas ya di dalamnya. Kemudian ada dependency relationship. Ya, dependency relationship ini mewakili ketergantungan antara package ya. Jika package diubah, maka package dependent juga bisa dimodifikasi. Kemudian dependency relationship ini juga sebuah panah yang artinya adalah dia diambil dari package yang tergantung pada package yang bergantung. Maksudnya gimana gitu ya? Nah, di sini kan ada dua poros di panah. Ya, sebentar saya ganti pointernya dulu. Nah, di sini ada dua poros. Yang pertama poros di sini dan yang kedua poros ini. Gitu ya. Poros yang pertama ini, ya, saya analogikan dia poros pertama. Ini adalah package nanti yang bergantung gitu ya. Jadi package yang bergantung adanya di simbol yang tanpa panah. Sedangkan di poros kedua, ya, di sini, ini adalah tempat bergantungnya. Jadi nomor 1 ini akan bergantung ke nomor 2 gitu ya. Artinya di sini yang bergantung, di sini tempat bergantungnya, gitu. Jadi di sini adalah tujuannya, ini adalah sumbernya. Yang bergantung di sini dan yang tempat bergantungnya ya ada di sini. Nah, ini dependency relationship. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah bahwa di sini adalah yang bergantung dan di sini adalah tempat bergantungnya. Jangan sampai terbalik. Ya, kalau menggunakan dependency relationship di package diagram. Kemudian di package diagram sendiri ada stereotype yang bisa kita pakai. Sebagai contoh, kalau di use case itu kan ada include dan extend ya stereotype-nya. Nah, kalau di package ini ada import dan access. Ya, import dan akses gitu. Nah, jika diilustrasikan di package diagram ya akan seperti ini ya stereotipnya, bahwa pendaftaran ini ya package pendaftaran bergantung kepada package petugas, package peminjam bergantung kepada package pendaftaran, dan package petugas bergantung kepada package laporan. Tetapi ya masing-masing ini punya stereotype.
Ada import, ada akses. Apa sih import dan akses ini gitu ya? Perbedaannya apa gitu. Nah, di sini kita bahas package peminjam bergantung kepada package pendaftaran. Ya, tadi yang saya bilang. Peminjam bergantung kepada package pendaftaran. Kemudian package pendaftaran bergantung kepada package petugas, dan package petugas bergantung kepada package laporan. Kemudian stereotipnya. Nah, di sini ada import, ada akses. Nah, kita bahas yang import. Saya ambil contoh dari pendaftaran dan petugas, ya, yang mana package pendaftaran bergantung kepada package petugas dengan stereotipnya adalah import, ya. Di sini package ini bersifat public, ya. Mau dia akses, mau dia import, package-nya ya, yang kita omong adalah package-nya. Package-nya ini semua pasti akan bersifat public. Tapi hasilnya yang berbeda, ya. Karena kan di dalam package ini nanti akan ada ya kelas di sini contohnya. Gitu ya, gini. Nah, yang menentukan isi dari ini gitu ya, bisa diakses atau tidak adalah ini. Import atau akses gitu. Ya, import atau akses. Jadi kalau dia dikasih import berarti hasilnya dia bersifat publik, bisa diakses oleh package manapun gitu ya. Jadi kalau package-nya sendiri ini publik pasti, mau pendaftaran, mau petugas, mau peminjam atau laporan itu publik package-nya. Tapi isi dari package atau hasil dari package ini yang akan menentukan apakah dia publik atau private. Kalau dia dikasih stereotipnya import, berarti di sini aksesnya adalah publik gitu ya. Nah, seperti ini. Hasilnya pun bersifat publik. Tapi package-nya juga bersifat publik. Ya, yang saya bilang tadi, package itu mau dia import atau akses tetap semuanya publik. Tapi, nah ini tapi yang membedakan adalah isi gitu ya. Kalau dia import berarti hasilnya publik. Tapi kalau dia nanti akses berarti dia isinya adalah private. Nah, ini contoh untuk yang import ya. Sekarang kita ambil contoh yang akses. Nah, ini peminjam dengan pendaftaran. Package peminjam bergantung kepada package pendaftaran, di mana package pendaftaran bersifat publik. Nah, meskipun di sininya akses, tapi package ini ya, package-nya sekali lagi saya tekankan, package-nya itu bersifat publik. Nih. Tuh. Package-nya bersifat publik dan isi dari package, nah isinya yang ada di sini nanti ya, isi dari package pendaftaran itu sifatnya private. Jadi hanya package peminjam yang boleh mengakses, package laporan ataupun package petugas nggak bisa gitu ya. Karena dikasih izin aksesnya hanya package peminjam. Maka isi dari package pendaftaran bersifat private. Sehingga stereotipnya adalah akses tuh. Ya, ingat ya, jangan sampai salah persepsi bahwa semua package itu pasti publik, tetapi yang membedakan adalah isi dari package tersebut ketika dikasih stereotip ya, apakah isinya publik atau isinya adalah private. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada implementasi package dalam bahasa pemrograman Java, gitu ya. Ini diambil contoh saja, gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman Java, yang mana package yang ada di Java, gitu ya, akan dipetakan ke folder masing-masing. Ada kontrol, ada data, ada form. Atau kalau kita merujuk ke konsep MVC, model view controller gitu ya, bahwa yang folder control ini adalah controller,
folder data ini adalah model gitu ya, dan folder form ini adalah view. Kalau kita merujuk ke konsep MVC ya secara OOP, model view controller. Nah, kalau bahasa Java kan akan seperti ini. Nanti dia ada penjualan titik kontrol, artinya semua controller ya tersimpan di nama package-nya ya, nama project-nya titik kontrol. Oh, berarti semua titik controller di sini. Ada penjualan titik data. Nah, yang berhubungan dengan tabel ya, tabel atau interaksi dengan database. Nah, adanya di data. Sedangkan form, nah ini adalah tampilannya atau user interface ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau konsepnya adalah MVC, berarti yang ada di folder control ini di Java ini adalah controller. Yang ada di folder data ini adalah model gitu ya. Dan yang ada di folder form ini adalah view. Kalau kita merujuk kepada konsep MVC gitu ya. Kemudian nah ini ada contoh import file antar package yang mana file barang controller gitu ya. Ya, file barang mengimport file barang .java yang ada di package penjualan .data. Berarti nanti dia di file atau di package penjualan kemudian di data gitu ya, penjualan .data akan diimport file barang ya, barang ini kalau kita lihat depannya ini data, berarti ini akan berhubungan dengan tabel barang gitu ya. Kalau Java ini kan data ini berhubungan dengan tabel ya, berhubungan dengan tabel atau database. Jadi data titik barang, oh berarti ini akan bersinggungan dengan tabel barang. Jadi dia mengimport file. Ya, ciri-ciri Java ini kalau mengimport pasti di depannya akan ada kata import gitu ya. Kemudian ada lagi import penjualan .data .detail transaksi. Nah, berarti di package penjualan ya, package penjualan kemudian .data masih di folder data akan diimport detail transaksi. Nah, ini berarti tabel detail transaksi ya, bersinggungan di sini. Kemudian import lagi tabel transaksi gitu ya. Tabel transaksi yang akan diimport. Nah, di sini karena kenapa saya ngomong tabel? Karena depannya ini data. Penjualan .data. Berarti yang ada di dalam data itu adalah tabel. Gitu ya, yang bersinggungan dengan tabel, kemudian singgungan dengan database gitu ya. Berarti dia akan mengimport tabel transaksi. Ini juga data .user ya, di package penjualan di .data .user. Berarti tabel user ya yang akan di import gitu ya. Next ada lagi contohnya. Nah, ini yang diimport adalah di kontrol. Berarti barang titik controller. Ya. Barang titik controller. Barang controller, maaf. Kontrol titik barang controller. Ya, berarti yang diimport adalah controllernya. Kalau yang ini yang bawahnya, berarti yang diimport adalah tabel barangnya gitu ya. Pokoknya kalian lihat depannya saja. Kalau data berarti bersinggungan dengan tabel, berarti kalau kontrol itu bersinggungan dengan controller. Ada lagi sama ya, ini user controller yang diimport. Yang ini data titik user, berarti controller user yang akan bersinggungan dengan tabel user di data titik user. Simpelnya seperti itu gitu ya. Ini lagi tabel transaksi di data titik transaksi akan bersinggungan dengan controller di transaksi controller. Kemudian tabel barang, data titik barang akan bersinggungan dengan controller di kontrol titik barang controller. Kemudian data titik detail transaksi. Nah, berarti akan mengimport tabel detail transaksi dan akan bersinggungan juga dengan kontrol titik detail controller. Berarti yang akan mengatur adalah controller detail ya, si detail. Artinya berpasangan nih, kontrol transaksi dengan data transaksi, ya, data titik barang atau tabel barang dengan barang controller, kemudian tabel detail transaksi dengan detail controller. Dia tidak nyebrang gitu ya, berpasangan.
Kemudian di sini ada skema package diagram. Ini ada dua contoh. Ya, ada dua contoh. Ini contoh skema package diagram yang menggunakan stereotype. Dan ini contoh ada juga skema package diagram yang tidak memakai stereotype. Ya, di sini stereotype-nya ini bisa import, bisa akses gitu ya. Ini kan hanya contoh ya. Ya, kok ada pertanyaan? Kok keywordnya atau stereotype-nya use? Kan yang kita pelajari kalau nggak import ya akses. Ini skema, makanya saya bilang ini skema. Skema itu hanya gambaran, ya. Berarti kan di sini nanti stereotype-nya bisa import, bisa akses. Di sini pun juga bisa import atau akses. Sama, di sini juga bisa import atau akses. Gitu ya. Ini contoh karena ini skema dari package diagram. Bisa menggunakan stereotype, bisa juga tidak menggunakan stereotype gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami stereotype ini, jangan sampai salah juga. Terus dependensinya juga, relationship-nya juga jangan sampai salah ngebaca gitu ya. Bahwa nanti panahnya ini sebagai apa, terus ujungnya ini sebagai apa. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi harus kalian pahami juga gitu ya. Bagaimana skema package diagram ini kemudian nanti kalian implementasikan menjadi sebuah real package diagram gitu ya. Nah, sekarang contoh buat package diagram menggunakan Enterprise Architect. Kalian buat dulu di sini package-nya. Saya singkat saja ya. Diagram. Kemudian masukkan diagramnya. Dia ada di struktural. Ya, package diagram. Lalu oke. Nah, di sini ya, di sini ada toolbox-nya. Nah, kita masukkan package-nya. Saya ambil contoh yang ini ya. Ada 4 package pendaftaran petugas peminjam laporan. Kita masukkan package-nya. Oke. Pendaftaran. Masukin lagi. Oke. Peminjam. Kemudian masukkan lagi petugas. Dan satu lagi laporan ya. Oke. Nah, sini. Nanti saya ambil contoh import ke sini sama ke bawah gitu ya. Ini dari panah kecil, tarik ke sini. Ada import. Ya, ada import. Masuk. Satu lagi import. Ya. Nah, ada akses. Tarik, ada nggak akses di sini? Nggak ada ya? Akses tidak ada. Kalau nggak ada, kalian pilih dependensi di sini. Nah, ini kan dia panah kosong. Kalian double klik panahnya. Oke, keluar kotak sini di kanan. Perhatikan, di sini ada stereotype. Ya, stereotype itu kan tadi import dan akses. Klik. Nah, di sini banyak stereotype ya, banyak yang bisa kalian pakai. Nah, tinggal pilih akses, lalu oke, lalu di oke. Nah, jadi ya package diagram ya sesuai contoh yang saya ambil di sini, yang seperti ini sudah jadi kita buat ya. Ada 4 package. Jadi kalau stereotype-nya
tidak ada, kalian bisa menggunakan dependensi, kemudian di propertiesnya cari stereotype dan cari yang akan kalian gunakan stereotype apa, gitu ya. Singkat sebenarnya kita menggunakan package diagram karena dia hanya memvisualisasikan folder gitu ya, folder penyimpanan. Ya seperti tadi, ada kontrol, ada data, ada form kalau di Java. Yang mana kontrol itu mewakili folder untuk controller, data untuk folder table atau bersinggungan dengan database, dan satu lagi form, folder yang mengatur tampilan atau user interface. Nah, itu kalau menggunakan konsep Java. Nah, seperti ini ya, visualisasi package diagram menggunakan Enterprise Architect. Gitu. Saya rasa apa yang saya sampaikan terkait materi tadi dan sekaligus visualisasi penggunaan package diagram di Enterprise Architect cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kita diskusikan lebih lanjut apa yang mungkin kalian masih kurang pahami terkait package diagram gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya di video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.